Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab di tanggal yang kedua atau di hari yang kedua, karena dalam penanggalan Hijriyah itu waktu awalnya itu adalah pada saat maghrib tiba. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Kita mengenal bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Di antara 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran. Sesungguhnya ketetapan tentang syuhur itu jamak daripada syahrun. Syahrun itu adalah bulan-bulan, jadi jamaknya adalah asyuhur. Ketetapan tentang bulan-bulan di sisi Allah, indallah itsna asyara syahran, ada 12 bulan, Pak. Jadi bukan bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, tidak, walaupun juga 12 bulan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai dengan bulan Dzulhijjah. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada waktu Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi ketetapan itu sudah Allah tetapkan. Minha, di antara bulan-bulan itu, arbaatun hurum. Jadi ada 4 bulan hurum. Jadi maksud daripada kenapa disebutkan hurum ini adalah jamak, kumpulan daripada 4 bulan yang di situ Allah sudah menetapkan sebagai bulan haram. 3 bulan ini bergandengan, 3 bulan bergandengan, yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Sementara ada satu bulan yang terpisah, yaitu adalah bulan Rajab. Kemudian fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, ini mungkin menjadi stressing atau juga yang perlu kita garis bawahi tentang bulan-bulan haram ini, Pak. Janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan jangan berbuat aniaya terhadap orang lain, tetapi maksud daripada ayat ini adalah jangankan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri saja kita dilarang untuk berbuat aniaya. Sebab mungkin ada selama ini orang yang hanya memahami bahwa tidak boleh berbuat aniaya terhadap orang lain, tetapi ternyata dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, yaitu adalah dengan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misalnya dia tidak menzalimi orang lain, tidak melukai orang lain, tetapi ternyata dia menjerumuskan dirinya di dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya orang yang seperti itu juga dianggap sebagai orang yang berbuat zalim. Jadi maksud daripada fala tazlimu anfusakum, jangan kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri, termasuk juga adalah jangan berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentang bulan haram ini, jadi yang kita bahas pertama adalah barang siapa yang dia melakukan satu dosa, Pak, satu keburukan, satu kesalahan, maka niscaya akan dilipat gandakan dosanya. Nah, inilah yang menjadi perhatian bagi kita semua, bukan dalam artian bulan lain kita boleh melakukan perbuatan dosa, bukan. Tetapi perhatiannya adalah lebih keras lagi pada saat bulan-bulan haram tersebut. Pada saat seseorang melakukan perbuatan dosa, maka akan dilipat gandakan dosanya. Sebaliknya pada saat seseorang melakukan satu kebaikan-kebaikan di bulan haram ini, maka Allah pun akan lipat gandakan kebaikannya. Entah itu perbuatan yang termasuk ibadah-ibadah wajib, ibadah salat wajib kita laksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan bulan Rajab ini dikenal sebagian orang sebagai bulan yang di situ Allah menetapkan satu perintah ibadah yang tidak ada perintah lain yang langsung Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya ibadah salat. Kalau ibadah-ibadah lainnya itu melalui perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat Allah memerintahkan ibadah salat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya, maka Allah pada saat itu memerintahkan secara langsung pada saat Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Walaupun dari segi penanggalan Isra dan Mi'raj itu, Pak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan para ahli sejarah juga tidak sependapat tentang tanggal 27. Bahkan kalau kita runut kepada kelahiran Nabi juga tidak ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanggal 12-nya itu. Tapi kalau hari Itsnainnya, hari Seninnya, maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan, hadis-hadis sahih atau juga hadis yang kategorinya dapat dipertanggungjawabkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya misalnya adalah aku ingin berpuasa itu pada saat diangkatnya amalku, aku sedang berpuasa, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Kemudian juga aku ingin berpuasa itu pada hari aku dilahirkan, yaitu adalah pada hari Senin. Nah, kalau tentang hari Seninnya, maka para ulama tidak berbeda pendapat.
Tetapi kalau penanggalan 12 Rabiul Awalnya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 18, ada juga yang mengatakan tanggal 19, ada juga yang mengatakan tanggal 20, ada juga yang mengatakan di luar daripada bulan Rabiul Awal. Jadi terkait dengan perbedaan kita tidak mempermasalahkan. Yang penting Nabi SAW itu dilahirkan pada hari Senin, Yaumul Itsnain. Nah, terkait juga tentang Isra dan Mi'raj, kita tidaklah mempermasalahkan tentang penanggalannya. Tetapi kita yakin bahwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai berita yang sahih, berita yang benar, kecuali hanya bagi Abu Jahal yang dia pada saat itu ingin memperolok Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadis yang panjang dikisahkan pada saat Nabi mengalami yang namanya Amul Huzni, atau juga tahun duka cita, setelah meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kemudian meninggalnya kakek beliau, kemudian meninggalnya juga paman beliau. Nah, pada saat itu Nabi SAW mengalami duka cita yang mendalam, sehingga orang menyebutnya adalah Amul Huzni, atau juga tahun duka cita. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan Nabi SAW dengan kejadian yang luar biasa, yang mungkin dalam kacamata kita atau juga kacamata orang-orang di zamannya itu tidak mungkin terjadi peristiwa yang sedemikian dahsyatnya seperti itu, Pak. Kalau sekarang kan perjalanan dari Indonesia ke Jeddah itu mudah saja ditempuh dalam jangka waktu sekitar 12 jam. Ini perjalanan dari Mekah menuju Palestina yang seyogianya di zaman itu tidak ada tunggangan atau transportasi yang secanggih saat ini. Kalau saat ini mungkin tidak menjadi suatu yang spektakuler, tetapi kejadiannya adalah 14 abad yang lalu, yang pada saat itu tidak ada tunggangan, tidak ada transportasi yang bisa mengantarkan seseorang secepat itu. Hanya dalam tempo 1 malam, Pak. Bahkan kurang daripada itu, setengah malam daripada itu Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, atau tempat yang tertinggi, yaitu adalah langit ketujuh, langit dunia. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di zaman itu pada saat tidak ada transportasi yang secanggih saat ini, maka berita-berita tersebut bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang jahil pada saat itu, maka mereka menolak. Sehingga pada saat Nabi SAW itu termenung, kemudian datanglah Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya nama panggilannya bagi kalangan mereka itu adalah Abul Hakam. Apa itu namanya? Yang dimaksud dengan hakam artinya adalah ahli hukum, orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam persoalan hukum. Jadi di kalangan orang-orang jahiliyah Quraisy, maka Abu Hakam ini itu luar biasa, sehingga pada saat mereka punya masalah, mereka akan datang kepada Abul Hakam ini. Tetapi saking jahilnya dia, saking tidak menerimanya hidayah, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pantas beliau mendapatkan julukan sebagai Abu Jahal. Jadi bapaknya kebodohan. Padahal di kalangan mereka disebut dengan Abul Hakam. Sementara karena dia tidak menerima
kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia disebut dengan Abu Jahal. Bahkan setiap malam Pak, Abu Jahal, Abu Sufyan, dedengkot daripada Quraisy, setiap malam datang, istilahnya apa? Ngumpet-ngumpet di samping rumahnya Nabi SAW hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi. Tetapi saking bodohnya Pak, makanya disebut dengan Abu Jahal. Walaupun Al-Qur'an itu dia dengar, tetap saja hatinya tertutup Pak. Jadi setiap malam Abu Jahal ini datang, 3 orang, ada Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan. Walaupun alhamdulillah akhirnya Abu Sufyan ini pada saat Fathul Mekah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi 1 orang, lupa namanya. Jadi 3 orang ini setiap malam datang, ngumpet-ngumpet di samping rumahnya Nabi SAW, sehingga pada saat datangnya waktu fajar, mereka bertiga ini ketemu Pak, ketemu. Istilahnya nah, ikam mendengarkan juga sekalinya, ketemu, saking bodohnya mereka. Nah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada saat Nabi SAW ini termenung, datang Abu Jahal, wahai Muhammad, ada apa yang engkau pikirkan? Karena pada saat itu Nabi SAW didesak, akhirnya Nabi pun mengutarakan apa yang dialami oleh beliau tadi malam. Kata beliau, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis sahih, banyak riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, bahkan sekitar 16 sahabat yang meriwayatkan, sehingga hadis tentang Isra Mi'raj ini adalah merupakan hadis yang mutawatir Pak. Mutawatir itu secara mutlak dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya. Jadi ada sekitar 16 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kata Nabi, tadi malam aku diperjalankan. Asra itu artinya perjalanan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam, pada suatu malam. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailam, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian ke sidratil muntaha, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di antara keduanya. Jadi salah satu tempat yang juga diberkahi oleh Allah adalah Masjidil Aqsa Pak. Masjid Aqsa, karena itu menjadi kiblat pertama umat Islam. Maka itu ada di daerah Mekah atau Madinah yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Karena pada saat Nabi SAW itu salat, beliau berharap kepada Allah agar kiblat beliau itu dipindahkan ke Masjidil Haram atau juga ke Ka'bah. Nah pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengarahkan wajah beliau atau juga kiblat beliau ke Masjidil Haram atau juga ke Ka'bah. Akhirnya berpindahlah Nabi pada saat sholat itu menuju Ka'bah. Maka itu ada namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Walaupun yang ada itu hanya penandaan saja Pak. Di masjid itu ada penandaan semacam sajadah di atas yang di situ menandai kiblat pertama umat Islam. Nah bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada saat itu Nabi menjelaskan, menceritakan kejadian yang beliau alami ini kepada Abu Jahal. Kemudian kata beliau, aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau dihitung-hitung perjalanan normal antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditunggang dengan menggunakan kuda-kuda terbaik Pak. Misalnya bukan kuda yang istilahnya jalannya pelan, ini kuda yang terbaik yang kita tunggang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih ditempuh dalam 1 bulan perjalanan Pak. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, dari Masjidil Aqsa kembali lagi misalnya ke Mekah itu 1 bulan Pak perjalanannya. Ini hanya dalam 1 malam Allah Subhanahu wa taala memperjalankan.
mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sedetail yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nabi juga menceritakan tentang perjalanan ke Sidratil Muntaha. Pada saat itu beliau dibukakan satu pintu, kemudian bertemu dengan Nabi Adam, kemudian nanti di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian ada percakapan Nabi dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu dijelaskan sedetail mungkin oleh Nabi kepada Abu Jahal pada saat itu. Bahkan Nabi juga menceritakan tentang azab-azab yang beliau lihat pada saat beliau melakukan Mi'raj tadi. Jadi Mi'raj itu artinya adalah satu alat, Pak, satu alat yang di situ semacam Allah memudahkan beliau untuk naik ke Sidratil Muntaha pada saat itu. Adapun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi menggunakan yang namanya burak. Nah, burak itu semacam tunggangan, dalam hadis sebutkan tunggangan yang tidak lebih kecil daripada keledai dan tidak lebih besar daripada bighal. Nah, bighal. Jadi semacam unta, semacam kuda istilahnya, tunggangan, tapi disebutkan tidak lebih daripada keledai dan tidak lebih besar daripada bighal. Jadi pada saat itu Nabi SAW diberikan tunggangan semacam itu. Burak itu satu binatang tadi yang satu kali perjalanannya, satu kali dia melangkah, maka itu sejauh mata memandang. Maka itu disebut dengan burak. Ya, jadi bukan nama binatang itu, tetapi karena saking jauhnya binatang itu melangkah, maka sejauh mata memandang itulah yang menjadi langkahnya. Yang menjadi berita-berita bohong itu kalau misalnya pian mendengar yang namanya burak itu adalah semacam tunggangan yang memiliki wajah seperti wajah wanita. Itu sebenarnya berita bohong, Pak. Bahasa kitanya sekarang hoax. Itu adalah hanya untuk mendiskreditkan. Kalau di rumah-rumah kita bahari, orang-orang tua kita bahari kan, poster-posternya digambarkan burak itu memiliki wajah seperti wanita. Padahal itu berita hoax, Pak, berita bohong. Itu sengaja dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan Nabi SAW. Seakan-akan Nabi itu penyuka tunggangan wanita. Itu sebenarnya mendiskreditkan Nabi, menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak benar. Buka saja hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang tunggangan yang digunakan Nabi. Tidak ada penyebutan bahwa burak itu semacam binatang yang memiliki wajah seperti manusia atau wanita yang cantik. Tidak ada. Hanya disebutkan tidak lebih kecil daripada keledai dan tidak lebih besar daripada bighal. Yang dia melangkah maka sejauh mata memandang. Itulah gambaran yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nah, cerita ini disampaikan kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau menceritakan ini kepada penduduk Mekah? Aku akan sediakan tempat untukmu, yaitu adalah di Bukit Abul Qubais." Nah, itu satu bukit yang dijadikan sebagai tempat pengumuman bagi orang-orang Mekah. Jadi kalau ada berita yang ingin disampaikan, maka mereka naik ke Bukit Abul Qubais, lalu mereka akan menyampaikan dan orang-orang pun berkumpul. Nah, ditawarkan kepada Abu Jahal. Sebenarnya penawaran Abu Jahal ini kalau siogianya itu akhirnya menjadikan penduduk Mekah masuk Islam, maka luar biasa, Pak, pahala yang akan didapatkan oleh Abu Jahal. Kalau seandainya dia yang istilahnya mengadakan acara itu, kemudian juga dia masuk Islam, kemudian banyak penduduk Mekah yang masuk Islam, maka luar biasa pahalanya. Tetapi ternyata justru maksud daripada Abu Jahal itu ingin apa? Ingin mempertontonkan Nabi SAW agar mendapatkan cemoohan dari penduduk Mekah pada saat itu. Jadi dia sengaja, maukah
aku tawarkan agar engkau umumkan berita ini kepada penduduk Mekah. Ibaratnya ini seperti saat ini kritik pemerintah, tapi ternyata pada saat dikritik dimasukkan penjara. Nauzubillah itu kan. Nah begitu juga pada saat itu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, maukah wahai Muhammad, aku akan sediakan panggung yang di situ engkau akan umumkan berita tentang ini kepada penduduk Mekah. Yang tujuan sebenarnya dalam benak Abu Jahal adalah ingin melakukan satu kebohongan atau mendiskreditkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setuju Nabi, kemudian akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke Bukit Abul Qubais. Jadi beberapa waktu kemudian, waktu yang ditentukan tiba, kemudian naiklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Bukit Abul Qubais, kemudian juga Abu Jahal melihat ada dua orang yang sangat dihormati. Abu Jahal dihormati oleh kaumnya, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menjadi panutan kaum muslimin pada saat itu. Sahabat-sahabat beliau mendengar dua orang mulia, walaupun kemuliaannya berbeda, satu kemuliaan di dalam kebatilan, satu yang mulia ini adalah dalam kebenaran. Maka berkumpullah penduduk Mekah pada saat itu. Oh, ini ada dua orang yang disegani nih. Akhirnya mereka pun berkumpul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kejadian tentang Isra dan Mi'rajnya beliau kepada penduduk Mekah pada saat itu. Mendengar cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persis sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang cukup panjang, maka bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim bertambah yakin Pak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang jahiliyah, maka ini seakan-akan menjadi kunci kemenangan bagi mereka. Bahkan ada di antara mereka salah satunya berkata, hancur sudah agama Muhammad. Saat ini dengan adanya berita ini, dengan adanya kejadian ini, maka ini bisa menghancurkan reputasi daripada agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka. Coba kita bawa, kita tanyakan bagaimana pendapat daripada sahabat yang utama, yaitu adalah Abu Bakar. Sahabat utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah Abu Bakar. Kita coba tanyakan bagaimana pendapat Abu Bakar. Kalau Abu Bakar nanti mendustakan berita ini, maka hancur sudah agama yang dibawa oleh Muhammad, kata mereka. Kemudian ditanyakanlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini Pak luar biasa Pak. Jadi keimanan beliau kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa Pak. Jadi bahkan Pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, kalau seandainya ditimbang keimanan Nabi, keimanan Abu Bakar nih Pak, ditimbang dengan keimanan seluruh manusia, baik itu manusia yang belum hidup sampai akhir zaman, atau juga keimanan dari sahabat-sahabat yang lain, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, semua keimanan mereka ditimbang dengan keimanan Abu Bakar. Beratnya timbangan keimanan Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia. Luar biasa Pak. Maka hal inilah ditanyakan kepada Abu Bakar. Kata mereka, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang sahabatmu yang menceritakan tentang berita itu? Apa kata Abu Bakar? Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang jahiliyah, seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, kata Abu Bakar, maka aku akan percaya. Bahkan kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepadaku bahwa tembok yang ada di hadapan mataku
yang jelas-jelas warnanya adalah putih menurut penglihatanku, tetapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya tembok itu hitam, maka aku lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dibandingkan penglihatanku sendiri. Itu saking besarnya keimanan yang ditampakkan oleh Abu Bakar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sedemikian itulah beratnya timbangan keimanan daripada Abu Bakar. Seandainya tembok yang ada di hadapan kita ini hitam misalnya Pak, tetapi yang disampaikan oleh orang lain ternyata biru, belum tentu kita percaya. Tetapi yang menyampaikan ini adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar. Seandainya yang aku lihat ini putih tetapi beliau menyampaikan berbeda, maka aku akan dustakan penglihatanku sendiri dan aku akan percaya kepada perkataan Muhammad, kata Abu Bakar. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya kaum kafir Quraisy pun merasa kalah, Pak. Padahal mereka sudah berada di atas angin pada saat itu. Mereka sangat yakin sekali bahwa dengan berita yang dibawa oleh Muhammad ini, maka mereka akan bisa mengalahkan segala hujah yang akan dibawa kemudian. Tetapi ternyata pada saat mereka menanyakan hal ini kepada sahabat yang pertama, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka itu disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan. Maka akhirnya mereka mengalami yang namanya kekalahan. Padahal mereka sudah berada di atas angin. Ibarat main bola itu sudah 5-0, Pak, kadang bakalan lagi sudah injury time misalnya. Injury time, tidak mungkin lagi lawan ini membobol. Tetapi ternyata luar biasa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Beliau sangat mempercayai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perintah ibadah salat. Jadi ibadah salat itu adalah salah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini mungkin menjadi pesan bagi kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya pesan daripada kejadian Isra dan Mi'raj, selain daripada membuahkan satu keimanan, keyakinan kita terhadap apa yang telah Allah tentukan, kejadian-kejadian yang Allah tentukan. Yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada satu perintah ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keadaan yang bagaimanapun dan sesulit apapun keadaannya, yaitu adalah ibadah salat. Walaupun dalam keadaan sakit, Pak, kita tidak bisa salat sambil berdiri, maka kita bisa salat sambil duduk. Kita tidak bisa salat sambil duduk, maka Allah pun memberikan keringanan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat dalam keadaan berbaring. Kita tidak bisa salat sambil berbaring. Maksudnya itu tidak bisa menggerakkan. Berbaring ini mungkin kalau seandainya kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh, maka kita menggerakkannya. Tetapi sekalipun juga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, maka ibadah perintah salat itu tetap wajib dilakukan walaupun hanya dengan isyarat, Pak. Yang sangat menyedihkan kalau seandainya misalnya ada orang salatnya belang kambingan dan segala macamnya, padahal keadaannya begitu mudah untuk melaksanakan ibadah salat. Termasuk juga dalam keadaan banjir kemarin. Jangankan dalam keadaan banjir, Pak. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan perang, mereka tetap melaksanakan ibadah salat walaupun juga ada rukhsah, ada tata cara. Jadi ada tata caranya salat dalam keadaan perang itu bagaimana. Jadi ada sebagian yang berjaga, kemudian ada sahabat yang melaksanakan ibadah salat, kemudian bergantian. Nah, jangankan dalam keadaan tenang, dalam keadaan perang pun, maka ibadah salat itu adalah salah satu ibadah yang tetap wajib untuk kita kerjakan. Maka itu kita berdoa kepada Allah, Pak.
agar keluarga kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena perintah yang nanti pertama kali akan dihisab dari diri seorang hamba, kata Nabi, itu adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nauzubillah. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya ini, status kafirnya, ada yang mengatakan kafirnya itu adalah dari segi majas, ada juga yang menyebutkan kafirnya ini dari segi hakiki. Majas ini walaupun dia masih dikatakan sebagai seorang muslim, tetapi perbuatannya itu yang dianggap sebagai perbuatan kufur. Jadi tidak ada satupun salat yang boleh ditinggalkan. Tetapi Allah pun mengetahui keadaan kita manusia. Contohnya misalnya dalam keadaan banjir kemarin Pak, atau mungkin dalam keadaan gempa dan segala macamnya, ibadah salat itu tetap wajib untuk kita kerjakan Pak. Ini sudah diberikan satu musibah yang seyogianya itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon atau mintalah kepada Allah dengan bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Atau di dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu cobaan bil hasanat, baik itu cobaan berupa kenikmatan. Jadi yang namanya cobaan itu tidak mesti berupa musibah, kesempitan, kesengsaraan. Nikmat itu juga cobaan Pak. Misalnya kita sehat, kalau cobaan sehat itu kita gunakan dengan baik, maka insya Allah kita bisa terlewat daripada cobaan. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan manusia itu tidak luput daripada cobaan. Baik itu al-hasanat, cobaan berupa kebaikan, kenikmatan, wassayiat, atau juga cobaan berupa keburukan, kesengsaraan, ketimpaan, bencana. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Sangat rugi sekali kalau seandainya Allah sudah memberikan satu peringatan kepada kita, satu ujian kepada kita, satu cobaan kepada kita, tetapi ternyata justru menjadikan kita dolal, menjadikan kita semakin jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ruginya itu dua kali Pak. Ada lagu istilahnya sudah kita mengalami banjir, sudah kita mengalami misalnya seperti saudara kita yang ada di Mamuju sana gempa, kada sholat lagi, nauzubillah min dzalik. Jadi ibadah sholat itu adalah salah satu perintah yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan yang bagaimanapun. Tetapi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan taisir, kemudahan, memberikan istithna, pengecualian, memberikan yang namanya keringanan, rukhsah. Salah satunya kita memakai masker Pak. Jadi kalau pian pun misalnya hendak pakai masker kah, kadakah? Lalu yang pian pilih misalnya menggunakan masker pada saat sholat, sah atau kada sholatnya insya Allah sah Pak. Ini adalah sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan manakala ada satu kebutuhan atau hajat di dalamnya. Karena ada darurat, maka disitulah ada kemudahan. Begitu juga pada saat misalnya banjir melanda kita beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sebagaimana saudara-saudara kita di Mamuju yang mereka juga mengalami kebencanaan berupa gempa, yang mungkin pada saat itu pertama mereka berada di kamp pengungsian. Apakah ibadah sholat itu tetap dilaksanakan? Tetap, walaupun di situ mungkin ada rukhsah, keringanan. Misalnya memang kalau tidak memungkinkan karena dalam evakuasi misalnya, bisa saja ibadah sholat itu kita gabungkan di antara dua waktu. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan jamaah Rasul SAW baina zuhri wal asri,
Nabi pernah menggabungkan antara zuhur dengan asar. Wal maghribi wal isya'i, Nabi juga pernah menggabungkan antara maghrib dan isya. Bil Madinah, pada saat beliau berada di Madinah. Dalam hadis yang lain disebutkan fi ghairi khaufin wala matarin, tidak dalam keadaan khauf. Khauf itu maksudnya tidak dalam keadaan peperangan. Wala matar, dan juga tidak dalam keadaan hujan. Kemudian ditanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalika, kenapa Nabi melakukan demikian? Jadi ternyata Nabi pernah melakukan sesekali jamak antara zuhur dengan asar, Pak. Tapi ini tidak sering. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, jamak 2 waktu sholat itu boleh dilakukan, tetapi ini hanya sesekali dalam keadaan yang memang di situ perlu sekali. Dalam keadaan yang di situ masyghul itu kita sangat kerepotan untuk melaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan itu hanya sesekali. Jangan misalnya tiap-tiap rapat satu umat jamak, misalnya ulun rapat isuk jamak, besoknya rapat ulang, jangan. Ini hanya sesekali saja dilakukan. Misalnya dalam keadaan banjir kemarin, yang di situ kerepotan untuk melaksanakan dalam tiap-tiap waktu karena mungkin evakuasi dan segala macamnya, maka kita boleh menjamak 2 waktu sholat ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah mencontohkan itu, beliau tidak dalam keadaan safar, karena dalam hadis disebutkan bil Madinah, pada saat beliau berada di Madinah, berarti Nabi tidak dalam keadaan safar pada saat itu. Maka itu ditanyakan oleh para sahabat yang lain, kenapa Nabi melakukan yang demikian, lima fa'ala dzalika. Nabi pun Ibnu Abbas pun menjawab, likaila yuhrija ummatahu, yang demikian itu dilakukan Nabi agar tidak memberatkan umatnya. Jadi dalam evakuasi, dalam kamp pengungsian yang situ mungkin kesulitan bagi kita untuk melaksanakan sholat dalam tiap-tiap waktu, maka bisa saja digabung, Pak. Misalnya karena datang banjir itu tiba-tiba di waktu misalnya malam maghrib misalnya, sementara waktu maghrib itu tiba, maka dalam keadaan yang genting saat itu kita evakuasi dan segala macamnya, ya sudah kita niatkan saja sholat nanti di waktu isya setelah kita sampai di kamp pengungsian misalnya. Atau misalnya waktu subuh, tiba-tiba tadi malam jam 3 air sudah dalam di rumah kita, bahkan untuk mengevakuasi dikit lagi malah barang-barang tidak sempat lagi, maka pada saat itu kita boleh sholat pada saat kita sudah dalam keadaan tenang. Apalagi Pak, gempa di Mamuju, kalau kita masih mendingan, mungkin masih bisa tenang. Ini gempa tiba-tiba misalnya di malam hari, jangankan istilahnya mempersiapkan baju yang ada di badan, kadang-kadang keluar apa adanya baju pada saat kita tidur. Nah, bagaimana ibadah sholat? Maka pada saat kita dalam keadaan tenang, pada saat mungkin sampai di tempat yang di situ disediakan untuk kamp pengungsian, maka bisa saja kita sholat walaupun waktu itu sudah menunjukkan misalnya jam 8 pagi. Tadi subuh dari jam 3 kita evakuasi misalnya ke suatu tempat yang aman, sampai di tempat pengungsian itu jam 8, maka sholat subuhlah di sana. Jadi bukan namanya mengqadha, tetap kita melaksanakan ibadah sholat subuh sebagaimana adanya. Dan itu juga pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat itu ketiduran, Pak, ketiduran karena saking capeknya. Ini bukan guring sengaja, malah lain halnya kalau misalnya mendengar aja sayup-sayup azan, tapi masih meragap guling, nyaman di dalam selimut, itu namanya beda, itu melalaikan. Ini betul-betul para sahabat ini ketiduran pada saat setelah peperangan yang begitu berat bagi mereka. Saking beratnya karena pada saat itu yang menjaga juga ketiduran, maka bangun-bangun matahari itu sudah muncul, Pak. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, tidak ada kelalaian dalam tidurnya seseorang. Jadi rufi al-qalam an thalathin, diangkatnya pena dari 3 jenis. Pertama adalah as-sabi, anak kecil, bayi sampai dia dewasa. Kemudian orang gila sampai dia normal. Jadi kalau misalnya ada orang normal ngalih sholat, itu berarti perlu diperiksa, Pak, otaknya. Jangan-jangan keadaan normal.
Karena bagi orang yang tidak normal silahkan dia meninggalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia bangun Pak. Tapi bukan tadilah mendengar sawib-sawib ajan itu tetap dikenai hukum. Ini betul-betul bahasa kitanya apa? Guringnya itu guring kebo. Sama sekali kada kau lagu digarkan kada mendengar sidin. Jadi sama sekali tidak mendengar. Bangun-bangun misalnya sudah tinggi matahari, maka pada saat itu dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat subuh. Dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda, tidak ada yang namanya lalai bagi orang yang tidur. Nah, jadi ibadah sholat dalam keadaan yang bagaimanapun, termasuk juga dalam keadaan musibah yang melanda beberapa waktu yang lalu, tetap wajib dilaksanakan. Jangan sampai sebagaimana orang itu ruginya dua kali, sudah tertimpa musibah yang seyogianya menjadikan dia mendapatkan petunjuk, tetapi justru menjauhkan dirinya daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah perintah ibadah salat yang pada asalnya Allah memerintahkan itu 50 waktu, Pak. Jaka 50 waktu, mungkin kada sempat lagi kita begawi apa? 15 menit salat pulang, 15 menit salat pulang, 50 waktu, Pak. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa apa? Umatku saja Bani Israel yang besar-besar badannya, kuat-kuat orangnya tidak mampu untuk mengerjakan yang jumlahnya itu sedikit daripada apa yang diperintahkan kepada umatmu wahai Muhammad. Mintalah keringanan kepada Allah lagi. Akhirnya Nabi Muhammad pun berangkat lagi ke atas meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya diberikan keringanan hanya 5 waktu. Bagi mereka yang meninggalkan sholat, jika sekali lagi bebulik bisa parai sama sekali. Ini bagi orang-orang yang malas Pak mengerjakan. Jika Nabi itu bebulik sekali lagi bisa parai selajur kita. Nah, tetapi apa? Keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun salat itu 5 waktu, tetapi dalam setiap waktu salat kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Berarti 5 waktu itu sama dengan jumlah 50 kebaikan, Pak. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, bahwa apabila kita menginginkan keturunan kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat, maka jangan lupa kita sebagai orang tua agar mendoakan mereka. Selain daripada kita mendidik mereka semenjak kecil, dari semenjak umur 7 tahun Pak. Masa emas dalam pendidikan ibadah sholat itu antara 7 sampai dengan 10. Lewat dari masa itu maka sulit Pak. Nah, sekalipun sudah terlanjur misalnya anak kita sudah SMA atau mungkin juga sudah di perguruan tinggi, kuliah dan segala macamnya, masih belangkambingan salatnya, masih ada satu senjata yang bisa kita gunakan, yaitu adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, dan juga keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Mungkin doa ini bisa menjadi senjata kita agar hidayah itu juga diberikan kepada keturunan yang mungkin saat ini masih belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah salat. Ada cerita seorang ibu Pak, anaknya ini selalu meninggalkan salat Pak. Padahal sudah lepas daripada SMA, ibu ini terus membimbing, tetapi tetap saja Pak, pada saat ada ibunya sholat, tetapi pada saat tidak ada ibunya dia tinggalkan. Tetapi ibu ini tidak putus-putusnya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang ada juga dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tetapi ternyata suatu ketika ada nampak perubahan dalam diri anak tersebut Pak. Luar biasa, ternyata anak itu akhirnya menjadi orang yang menegakkan salat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.